Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Vano di Tamu Sripo. Setelah kemarin beberapa waktu kita sedikit break karena banyak kegiatan yang begitu padat, dan kali ini tamu saya sangat istimewa sekali. Mau tahu tamunya siapa? Namun sebelum saya jelaskan siapa tamunya, izinkan kami untuk buka masker terlebih dahulu. Yang paling jelas, semua kru yang petugas dan pengisi acara sudah dalam kondisi yang sehat, Pak Camat ya. Dan tamu saya kali ini istimewa sekali, yaitu Camat Seberang Ulu 1 yang terhormat Pak Muftiat Hijrun ya Pak ya? Iya. Hijrun SSTP. Iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Semangat terus. Spirit. Spirit terus. Udah bentar lagi, kebetulan kita syutingnya di bulan puasa Pak ya? Iya, Tapi tetap semangat Pak ya? tetap semangat. Dan tentu saja teman-teman Tamu Sripo yang sedang menyaksikan acara ini, seperti biasa kemarin di Tamu Sripo pertama dan kedua itu ada Camat Kemuning dan juga Camat Ilir Barat 2, dan kali ini bersama Camat Seberang Ulu 1 yang luar biasa sekali nih. Saya tadi sebelum syuting udah ngobrol-ngobrol banyak hal yang menarik yang bisa kita kulik kayaknya ya, dan dengan program-program yang tentunya sebenarnya sangat milenial sekali Pak. Iya, iya. Pak, sebelum kita bahas program dulu Pak, Iya. kemarin juga kan dapat penghargaan, ini ngomongin vaksin dulu sedikit ya. Iya. Jadi kemarin dapat penghargaan sebagai pencapaian terbanyak Pak ya. Terbanyak vaksin. Kita singgung dikit lah tentang vaksin. Iya. Sebenarnya memang kita tahu pandemi COVID-19 sudah puji Tuhan udah mulai melandai nih Pak ya. Iya. Namun vaksinasi kan tetap berjalan sampai hari ini. Bahkan pas kita syuting ini lagi ada vaksin Pak ya. Iya, lagi ada Nah, Pak, vaksin. Hal yang menarik dari vaksin kan ketika kampanye vaksin itu dimulai, tidak semua orang mau divaksin. Betul. Boleh cerita sedikit nggak Pak, waktu itu bagaimana cara menyemangati masyarakat nih Pak ya, supaya nggak takut divaksin? Iya, jadi kalau vaksin ini kan memang awal-awalnya kan kita gencar dan bersyukur sekali kita memiliki pemerintah dari presiden sampai wali kota itu yang menjadi contoh dulu kan. Vaksin pertama kan untuk Palembang kan Pak Wali kan. Iya Pak. Nah, kami di bawah ini seperti itu. Jadi Langsung. mencontohkan dulu. Nah, biar warga yakin. Yakin betul. Nah, yang kedua kami kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Puskesmas. Kita ada 3 pimpinan Puskesmas, kemudian Polsek dan Ramil. Dan tak lupa kita gandeng KUA serta Oke. tokoh agama. Tokoh agama betul. Jadi pernah kami mengadakan bersama Puskes vaksin sebelum sholat Jumat. Jadi vaksin di masjid. Jadi kita siapkan vaksin. Nah, kalau para pengurusnya sudah ikut vaksin, otomatis jamaahnya meniru. Betul. Nah, itu alhamdulillah kami dapat vaksin terbanyak, dan yang kedua juga kita gugah juga para elemen pelaku usaha. Oke. Kemarin kita minta Mitsubishi, kebetulan dia ada usahanya di tempat Iya, kita, dan beliau berpartisipasi selama 1 minggu. Alhamdulillah itu antusias warga Antusias, Pak, ya? ikut vaksin. Jadi memang kuncinya adalah memberikan teladan dulu Pak ya. Memberikan Jadi, teladan dan kolaborasi dengan semua berbagai elemen. elemen masyarakat. Iya. Dan ini menarik, memang kan waktu awal vaksin mungkin ada yang menolak, ya berbagai Iya. alasan lah Pak. Ya takut sama vaksinnya pasti. Betul. Kita tahu vaksin itu waktu awal-awal orang banyak yang bukan menolak sih ya. Mungkin Iya. faktor tadi takut sama vaksin, ada yang takut disuntik, Iya. ada juga yang faktor kesehatan karena kan Faktor kemarin kesehatan. comorbid juga ada orang yang ragu-ragu. Tapi ya memang puji Tuhan Palembang sendiri per Januari ya kalau nggak salah itu salah satu yang terbaik se-Indonesia Pak ya. Iya. Udah 90%. Nah, kalau yang sekarang kan udah masuk masa-masa booster Pak. Iya, Gimana masa Pak kalau booster booster ini masyarakat antusias juga nggak Pak? Ya alhamdulillah antusias, apalagi ini seiring dengan mudik ya, Nah. yang pemerintah juga mewajibkan bagi yang mau mudik wajib vaksin booster ataupun vaksin ketiga. Nah ini mempengaruhi animo di tingkat bawah. Jadi alhamdulillah masyarakat banyak yang ikut Langsung vaksin. berbondong-bondong Pak ya. Ya. Apalagi tahun ini memang pemerintah secara keseluruhan Indonesia sudah memperbolehkan mudik. Betul. Salah satu juga booster, akhirnya masyarakat juga punya kesadaran sendiri Pak. Iya, untuk booster. masyarakat kan tentunya masyarakat senang sekarang kan sholat tarawih sudah bisa. Betul. Tapi dari pemerintah ya prokes. Betul. Dan yang kedua ya vaksin. Jadi seimbang lah kita antara perhatian pemerintah dan partisipasi masyarakat. Nah itu alhamdulillah masyarakat ISU 1 cukup memiliki kesadaran tinggi. Punya Ya. kesadaran tinggi. Memang artinya pencapaian yang baik dari daerah Seberang Ulu 1 ini, Kecamatan Seberang Ulu 1 ya, karena memang kolaborasi berbagai pihak Kolaborasi, dan kesadaran masyarakat yang tinggi Pak ya. betul. Dan kami tak henti-hentinya imbau, kami memiliki grup WA kan, ada forum RT. Jadi apapun informasi segera kami share.
Dan alhamdulillah kalau banyak orang yang membantu, Mhm. banyak juga hasilnya. Banyak juga hasilnya. Itulah kalau kerjasama antar masyarakat dan elemen pemerintahan, Iya, semua juga demi kebaikan bersama, Pak ya. betul. Nah, ngomong-ngomong kerjasama masyarakat dan elemen pemerintahan ini menarik nih. Seberang Hulu 1 ternyata punya program-program yang buat saya tuh sangat inovatif, Pak ya. Betul, betul. Ada kampung kreatif, betul Pak Kampung ya. kreatif. Ada kampung pempek sama satu lagi apa Pak? Si Abang, Si Abang yang Iya, Si Abang. 2021 ini Pak. 2021 kamu si Abang. Pak boleh cerita nggak dari 2020 ini nih? Karena kan Pak Camat menjabat sudah 2 tahun Pak ya, benar Pak ya? Iya, 2 tahun. Yang pertama tuh 2020 kampung pempek Pak ya? Iya. Nah itu boleh ceritain sedikit nggak Pak? Jadi ya masih ada kaitannya juga dengan vaksin kan. Jadi Ah. pada waktu itu awal-awal pandemi kita kan sibuk membagikan masker. Betul, iya iya. Jadi kami roadshow keliling ke lorong-lorong yang belum pernah kami masuki. Dan kebetulan kami suatu ketika di lorong Tanggaraja. Mhm. Nah, rupanya di sini pembuat pempek itu yang pempek menengah ke bawah ya umumnya, yang pempek sepeda, rantangan, sama Oh, iya, iya. yaitu Aha. kalau kita sekolah masih SMA dulu kan sering itu SD. Pempek toet-toet tuh. Iya, Iya. makan 5 ngaku 3. Iya. Nah, rupanya di sini lorong Tanggaraja ini. Oh ternyata justru produksinya di sini Pak ya? Iya, di Untuk 7 Sepalembang gitu? Sepalembang. Berarti pusat sentra pembuatan pempek yang level UMKM lah Pak kita sebut Iya. seperti itu justru di Takorajo Pak. Jadi setelah kami dalami di situ ada 8 agen utama. Oh. 8 agen utama seperti contoh Ibu Mina itu bisa menghabiskan 60 kg ikannya saja, Ikannya aja. belum campuran Belum tepung segala sagunya. macam kan. Jadi dia satu rumah itu bisa 4.500 pempek dia. Mhm. Jadi kalau Dalam satu hari? rumah ya dalam satu hari. Dalam satu hari. Jadi kalau sebulan itu dari satu rumah aja udah bisa 12 ribuan pempek lebih Pak ya. Betul, betul. Dari dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Dan kebetulan pada saat pandemi kan kita lagi gencarnya WFH itu kan. Ya betul. Kerja dari rumah. Ah. Rupanya kalau yang usaha lain kena dampak pandemi, nah di Kampung Pempek Tanggaraja ini Mhm. tidak mengalami, justru mengalami lonjakan pesanan kan. Online. Pesanan ya, Pesanan pesan online. dari masyarakat kan. Oh, Karena oke, oke. Palembang ini setelah dipedalami tidak bisa tidak makan pempek. Tidak bisa Pak. Setiap hari harus makan pempek. Kalau udah ngirup cuko rasanya ada yang kurang. Iya. Pak. Rasanya enggak pas hari itu pokoknya. Betul. Nah, terus kemudian Pak? Kemudian di zaman pandemi juga ya kita gencar juga supaya sehat kan harus kuat imunnya. Jadi harus makan pempek sama ngirup cuko. Benar. Nah, dan 2020 kebetulan dari Dinas Pariwisata mengadakan lomba kampung kreatif. Jadi kami beranikan diri mengangkat kampung pempek Lorong Tanggaraja. Nah, pada saat paparan waktu itu disempurnakan, kita usulkan kampung pempek Tanggo Rajo Cindo. Tanggo Rago Cindo. Nah, jadi kita harapan kita selain kampung kreatif ini menjadi destinasi wisata. Nah, rupanya alhamdulillah di luar ekspektasi kami mendapat juara 1. Ada plakat di sini. Ya, alhamdulillah yang 2020. Nah, itu di Lorong Tanggo Rajo sendiri ada berapa produsen pempek, Pak? Kalau Ada sekarang 9, kurang lebih 9 9 agen. pempek. 9 agen pempek. Agen. Dengan ya macam-macam punya kuota produksi masing-masing, Pak. Betul, betul. Berarti- Kalau yang merajai pempek yang di Pasar 16 segala macam itu, kemudian di SPBU sampai Yo, kilometer 12 itu dari kampung kita. Yang di Lumban Tirta, Betul. di Ampera itu. Titik keramaian. Titik ramaian itu memang justru agennya dari sini galau, Dari Pak, ya? sini. Dan itu menyebar ke seluruh kota Palembang, Pak. Betul, betul. Oh, ini menarik nih. Mungkin banyak juga yang belum tahu ya kalau ternyata justru sentra agen yang pempek Palembang, apalagi yang biasa konsumsi pempek sepeda atau pempek yang rantangan itu Iya, justru dari seberang Ulu dan khususnya di daerah Tanggorajo dan juara 1 Pak ya. juara 1. Nah, selain tadi ada kampung pempek, ada kampung apa lagi Pak? Nah, 2021 kita kembangkan di Lorong Kramat ya. Jadi di sana pada saat kami di kecamatan ini kita jadwalkan program setiap hari Rabu kita sanjo ke UMKM. Oh, Jadi keliling kunjungan. programnya kita singkat Rajo UMKM. Rajo UMKM. Nah, Apa tuh Pak maksud Rajo UMKM? iyo Rabu sanjo ke Oh, UMKM. Rabu Sanjo UMKM. Iyo, Baik, jadi baik, camat baik, itu baik. harus keluar. Pokoknya hari Rabu pasti Bapak dari tempat kan lagi sanjo-sanjo di Betul. UMKM. Nah, setelah kunjungan ke Lorong Kramat, rupanya sentra ikan asin ini
Ada 22 agen Di seberang Ulu, di Lorong Kramat. di Lorong Kramat itu. Ya. Oh. Jadi kita coba mengemasnya, ya kalau kampung ikan asin kan terlalu sederhana kan. Jadi kita kemas, apalagi zaman milenial sekarang, kita coba kita angkat temanya Kampung Si Abang, Si Abang apa tuh? biar warga penasaran. Apa itu si Abang? Aku penasaran jadinya, Pak. Sentra ikan asin Palembang. Oh, si Abang. Si Abang, Ikan ya, asin Kampung Palembang. Si Abang. Betul, betul. 22 agen ikan asin itu. 22 agen. Dan itu distribusinya kemana, Pak? Se-Sumsel atau kan ikan asin 22 berarti banyak gitu, Pak. Iya, jadi kalau bahan bakunya ini dari Sungsang, Oh, dari Sungsang. dari dikirim ke Sungsang langsung diolah di sini. Bayangkan kalau satu agen saja dia bisa produksi 200 kilo, berarti 4 ton itu sehari. sini. Kalau normal ya, Iya, dalam iya. artian ikannya ado dan juga cuaca panas. Betul, betul kan kalau ikan asin dijemur, Pak. Iya, langsung dijemur. Nah, itu banyak. Jadi kita angkat juga Kampung Si Abang ini mencontoh dari Kampung PP Tanggorajo Cindo. Alhamdulillah pada saat lomba juga Kampung Kreatif yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, kita meraih juara harapan 3. Juara harapan 3. Ada Ya. lagi ini. Ada lagi, di sini. dapat trofi lagi. Trofi lagi. Ya, ini memang bukti kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah yang memperhatikan masyarakat, Pak ya, UMKM khususnya. Betul, di sini. betul, betul. Dan itu kalau yang di Lorong Kramat ini proses produksinya memang benar-benar masih tradisional, Pak ya. Betul, Kalau jadi ikan masih asin. tradisional dan juga kita harus bertepuk tangan ini dengan ibu-ibu. Rupanya yang penyiang iwa itu rata-rata kaum ibu-ibu. Cuman yang menjemurnya saja banyak yang laki-laki. Jadi tidak salah kalau hari Kartini memang kita wajib mengucapkan selamat Hari Ibu. Betul, Ya. karena memang kebetulan kita proses syutingnya tanggal 22 April kemarin Hari Kartini. Memang kalau nggak ada ibu-ibu, dunia ini nggak jalan. Udah nggak jalan. Kalau nggak ada wanita maksudnya gitu. Iya. Jadi memang yang justru yang banyak terlibat dalam proses produksi ini justru kaum ibu-ibu dan kaum wanita, Pak ya. Iya. Gitu. Jadi ibu-ibu di sini dia sambil ngobrol menyiang iwa itu, tapi dia tetap juga kejar target. Ya. Jadi siapa yang paling banyak timbangannya itu yang penghasilannya per hari. Penghasilannya paling ini. Iya. Karena satu hal yang menarik nih, mungkin nggak banyak yang tahu juga ikan asin. Mungkin sebagian orang mikir, ikan asin apa dia? Padahal ikan asin tuh harganya lumayan loh. Wah, lumayan menjanjikan. Kiloan itu mahal loh, Iya. Pak, ikan asin itu. Nah itu dari Sungsang ke sini. Biasanya ikan apa, Pak, kalau yang di Kampung Keramat ini? Yang Si paling Abang ini. iya macam-macam. Ada kakap tuh, Pak. Iya, ikan kakap. Terus Kemudian ikan gabus juga bisa, tapi yang harus bulu ayam. pesan kita kan ikan bulu ayam. bulu ayam. Yang paling banyak ikan asin palak batu. Oh iya, itu oncaknya kok Pak Batu. Oncak. Nah, ada Kampung Kreatif Pempek tadi, ada Kampung Si Abang. Terus ada Kampung Pengrajin Apuk, Pak, kalau nggak salah tadi kita ngobrol-ngobrol sih kok lagi Pak 2022 Iya. ini, Pak. Jadi alhamdulillah rupanya Sungai Musi, kebetulan SU1 ini kan berada di tepian Sungai Musi. Ini sebenarnya membawa berkah. Jadi memudahkan bahan baku kan. Nah, untuk 2022 ini kita bergeser ke Kelurahan 34 Ulu. Nah, di sana ada sentra anyaman daun dan lidi nipa. Daun nipa. Ya, daun nipa. Kalau dulu terkenal dengan kampung rokok daun. Rokok daun. Nah, Ya. sudah tahu tuh Pak, rokok daun. Mungkin kalau kru-kru kita kalau ada yang Iya, kangguk-kangguk memang. rokok daun. Jadi produksi nipa, jadi anyaman berbagai macam produk kreatif, Pak. Iya, seperti untuk tempat makan pecel lele kan, tempat piringnya. Ya, yang piring anyaman itu, Pak. Betul. Dan itu produksinya di sini, Pak. Produksi di sini. Nah, kalau distribusinya sendiri ke area mana, Pak? Atau jangan-jangan sudah ekspor lagi, Pak? Kalau ini Sumsel sama Jambi. Sumsel sama Jambi, masih ekspor domestik lah, Pak ya. Ya, regional lah. Regional, masih regional. Itu produksinya bahannya dari Palembang atau dari mana, Pak? Kalau nipah ini? Kalau daun nipanya dari Banyuasin, Dari mana? lewat sungai. Informasinya perjalanannya 11 jam. Pakai kapal. Salah satu kecamatan di Banyuasin itu. Oh, oke. Ini menarik ya, Pak. Selain anyaman tadi biasanya bisa diproduksi jadi apa tuh? Kalau daun nipah itu? Ya, seperti untuk souvenir yang untuk tempat tisu. Oh, ini nih contohnya. Ya. Ya. Ini salah satu contohnya ini Ya. bisa buat tatakan gelas, Betul, Pak ya. betul. Nah, kalau ada piring pecel lele kan yang Iya. agak gede, Pak ya. Ini kayak gini nih. Ya. Mau dari tadi sebut pecel lele terus bingung saya. Jadi ini berarti yang produksi masyarakat di seberang Ulu, Pak ya? Betul, warga 34 34 Ulu. Warga 34 Ulu. Dan itu berarti dapat bantuan dari pemerintah atau gimana, Pak? Jadi begitu kami sering datangi, alhamdulillah kami baik kampung
pempek Tanggarajo Cindo maupun Siabang, Mhm. bahkan Kampung Seni ini alhamdulillah sudah didatangi oleh Ibu Ketua Tim PKK Provinsi, Oh. Ibu Haja Febrita Febrita Hermanderu. Hermanderu. Dan kedatangan beliau membawa berkah karena diiringi oleh Bang Sumsel kan. Oke. Jadi alhamdulillah pengrajin ini bisa mendapatkan bantuan pinjaman modal dari Pinjaman modal. Bang Sumsel Babel. Nah, ini memang artinya pemerintah juga memperhatikan usaha-usaha kecil, Pak ya. Betul, Ya, betul, 2 betul. tahun dari 2020 sampai 2022 kan kayaknya semua orang terdampak negatif lah Pak ya sama Covid ya. Iya. Namun tidak memberhentikan masyarakat atau warga di seberang ulu ini tetap kreatif, tetap inovatif. Apalagi Pak Camatnya sendiri juga Pak Hijrun ini sudah menyiapkan rancangan program 2023. Lado Kampung Pempek, Lado Kampung Iwa Asin, Lado Kampung Pengrajin, psikologi kampung apa Pak rencananya Pak 2023? Iya, jadi kami sudah bincang-bincang dengan Ibu Lurah sama RW sama RT. Ya, kita harus satu kelurahan kan satu kampung kreatif. Oh, oke. Ya, kalau Tanggarajo ini di 7 Ulu, Siabang 5 Ulu, kalau 3-4 Ulu ini baru kami konsep untuk menjadi kampung andalan. Kampung andalan apa tuh Pak? Iya. Ya, Onca Kampung maksud kita Onca. tuh, ya, Oh. kampung Onca. Aku Jadi, kira andalan tuh ada kepanjangannya lagi gitu kayak Siabang kan tadi sentra ikan asin Palembang. Kampung andalan itu seperti apa Pak? iya, jadi kita 1 tahun saat saya jadi camat, saya mengusulkan proposal ke PTBA kan. Sesuai arahan Pak Wali, pemerintah tidak akan tercover kalau mau mengandalkan APBD. Jadi kita mengusulkan proposal rumah kompos. Ya, karena saya melihat limbah daripada ataupun sisa ya dari para pengrajin ini kan menyisakan daun ini. Ya, limbah daun limbah tadi yang terus tidak terpakai. Tidak terpakai lagi. Sementara ini kan warga diletakkan di tepian Sungai Musi. Nah, hal itu memicu kami coba kita buatkan proposal rumah kompos. Alhamdulillah dari PTBA berkenan. Tinggal menunggu launchingnya ini. Jadi dengan adanya rumah kompos nanti harapan kita selain membersihkan lingkungan, juga mudah-mudahan kita dorong supaya warga lebih rajin, lebih kreatif, sehingga menambah penghasilan. Menambah penghasilan selain warga yang menganyam. Betul. Ya, jadi artinya produknya itu tepat guna Pak ya. Tepat guna. Setelah diproses menjadi barang kerajinan tadi, limbahnya juga tidak terbuang percuma. Betul. Dan bisa menambah penghasilan bahkan Pak ya. Dan juga artinya masyarakat seberang ulu jadi lebih perhatian dengan lingkungan sekitar Pak ya. Betul. Karena Jadi, memang ini harus jadi perhatian juga Pak masalah limbah ini, karena kita kan kebetulan seberang ulu 1 lokasinya di tepian Sungai Musi. Iya. Ya kalau sampahnya ini juga bisa memberikan dampak yang kurang baik kan sebenarnya untuk Sungai Musi. Iya. Yang bahayanya pada saat musim kemarau. Ini kan rentan. Kalau dikumpulkan di tepi sungai, takutnya nanti ada yang membuang abu rokok, bisa menyebabkan kebakaran. Karena nipah ini kan sifatnya kering, Pak. Ya? Betul. Kering. Jadi kalau disulut dengan api sekecil apapun bisa menimbulkan kebakaran. Langsung potensi membahayakan. Ini saya benar-benar salut dengan Pak Hijrun. Maksudnya benar-benar menghasilkan inovasi yang di luar pemikiran nih. Kalau bahasa anak keren sekarang out of the box, di luar kotak gitu Pak. Artinya dari A sampai Z-nya sudah terpikir. Nipah ini limbahnya mau kemana, akhirnya bisa diolah menjadi kompos supaya tidak membahayakan dan bisa berdampak baik buat lingkungan. Dan juga ada kampung kapal katanya Pak ya, rencana Pak ya. Iya, untuk ke depan mungkin kami ini kan kebetulan ya sesuai amanah kan camat itu tidak hanya di meja kan. Jadi 70% ke lapangan, 30% kita menyelesaikan administrasi. Dan juga kami dengan staf itu kan menyampaikan bahwa camat tidak selalu berada di tempat, tapi on call. Ya, setiap saat bisa dihubungi. Iya, jadi kebetulan di 2 Ulu itu di bawah jembatan Musi 6 itu ada sentra pembuatan perahu. Perahu, ketek, speed. Nah, rupanya masyarakat kita ini memang kreatif ya, kreatif, ulet dan rajin. Bahkan kami sempat tanya-tanya, mereka juga sudah menggunakan WA ataupun Facebook. Itu pembelinya bisa dari Jambi. Oh, pembeli dari Jambi. Dari Jambi. Di sini, Pak. Asalnya dari Palembang. Nah, ini yang potensi yang masih kita gali kan, begitu banyak potensi. Ya. Ini menarik ya, maksudnya mungkin belum banyak orang yang kulik atau orang yang tahu bahwa justru kapal-kapal dari Palembang itu sudah
oper ke Jambi Pak ya? Ada yang Ordernya sampai- order ke Jambi. order Jadi ke nggak Jambi. sampai belum selesai sudah diorder. Oh, oke. Sudah diorder. Dan itu rata-rata mereka jualnya lewat sosial media kali Pak ya? Betul ya, dari akhirnya pembeli ini kan dari mulut ke mulut Dari kan. mulut ke mulut. Yang jelas satu harganya murah. Kompetitif harganya. Ya, harganya memang harga dasar kan. Ah, Yang kedua kualitasnya memang hebat. kualitasnya bagus. Warga di bawah jembatan Musinam itu kualitasnya kayunya bagus, kemudian dempulnya segala macam Rapi memang kerjanya. mereka sudah turun temurun kan. Oke. Kerjanya memang itulah, jadi memang profesional. Iya. Sudah ilmunya turun-temurun karena sudah berapa generasi mungkin bikin kapal, Pak ya. Ya karena memang ya orang Palembang kan dikenal sebagai warga pinggiran Sungai Musi, Iya, pasti jago betul. bikin kapal. Mm, Nah, itu tadi kita sudah ngomongin program. mm. Pak, saya mau nanya tentang Bapak sedikit nih, Pak. Iya. Jadi kan kemarin juga sama Camat Seberang sama IB2 dan juga Camat Kemuning Hmm. ngomongin tentang perjalanan yang menjadi seorang camat, Pak. Mm, Jadi mm. camat ini kan mungkin bisa dibilang selain tugas juga panggilan, Pak ya. Betul, Karena kan betul. mengabdi masyarakat, mengabdi untuk masyarakat. Bapak tadi bilang 30% di belakang meja, 70% harus on call. Iya. Pak, ada nggak tantangan yang paling berat atau mungkin yang paling menarik menjadi seorang camat itu seperti apa sih, Pak? Mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu. Mm. Jadi kalau tantangan sebenarnya ya kadang-kadang diperlukan suatu keberanian ya. Seperti kita misalnya penataan PKL. PKL ini sudah kita himbau, kita buat surat peringatan. Tapi kadang-kadang ya masih membalelo juga. Sampai kami pernah dengan tim kecamatan untuk supaya menatanya kan, Supaya kita tertib, intinya menata supaya tertib. tertib, jangan sampai ada PKL yang jualan di jalan, badan jalan. Itu sampai kami patroli, kita tertibkan, kita parkir mobil ambulan, mobil jenazah. Sungkan nih, Pak. ada Iya, mobil jadi jenazah. bergeser itu Ah, namanya. bukan ada mobil jenazah pula. Iya, jadi kita parkirkan mobil jenazah selain Iya. memang untuk memudahkan kalau ada warga yang butuh kan, Ah. juga untuk di sini kita ingin mendidik masyarakat bahwa mereka salah. Bukan jualannya yang kita larang, tapi Betul. tempat jualannya itu. Nah, itu mungkin tantangan dari camat. Yang kedua, bahwa camat itu di mata masyarakat tuh serba bisa. Nah, camat masuk serba Harapan bisa, masyarakat itu kan misalnya tentang lampu jalan ya? yang mati, Betul. kemudian juga masalah KTP. Oke, ya. KTP ini. Kalau KTP di Seberang Hulu 1 ini selalu camat setiap Selasa berkantor di kantor lurah. Oh. Jadi kalau KTP sudah selesai langsung kita bagikan. Mhm. Jangan jangan ditumpuk. Jangan tumpuk ya, karena Ya. kadang suka jadi isu nih masalah KTP. Suka nih, jadi Pak. isu. Ah. Nah, jadi kita alhamdulillah kalau mengenai administrasi tidak ada lagi komplain dari masyarakat. Wah, luar biasa. Ini patut apresiasi nih Pak, karena saya juga sebagai warga, walaupun bukan warga Seberang Hulu ya, maksudnya ini patut dicontoh oleh camat-camat yang lain mungkin Iya. Pak ya, bukan mungkin camat yang lain juga sudah melakukan program yang serupa. Betul, Artinya betul, khususnya warga Seberang Hulu 1 untuk administrasi nggak perlu ragu lagi Pak ya, betul. nggak perlu kadang mikir aduh nggak ngurus KTP, KG Iya. Lamo, KG repot, KG ini. Sebenarnya sudah di Kecamatan Seberang Hulu 1 ini sudah dilakukan tindakan semaksimal mungkin Betul, betul, untuk betul. lebih cepat Pak ya. Ya, karena memang pelayanan ini masih primadona daripada masyarakat ya. Cipta dulu Pak, primadona itu apa dia Pak? Artinya kepuasan masyarakat itu utamanya pelayanan. Pelayanan betul. Jadi kami sampaikan dengan tim paten, layanilah masyarakat itu sebagaimana melayani keluarga kita sendiri. Betul. Nah, jadi kalau kita ada simpati, maka ya harus dilancarkan. Iya. Sebagaimana kalau kita mau diurus kan, Itu juga ada repotin wong. iya, masa seperti betul. itu kan. harus simple, harus cepat, Harus ya. cepat, Ya. betul. Karena kan ini juga untuk kebaikan bersama Pak. Betul, betul, betul. Nah, Tadi kita sudah ngomongin tantangan. Hmm. Pak, boleh nggak ceritain sedikit Pak? Hmm. Kenapa Bapak akhirnya memilih, ini kan panggilan tadi, tentang panggilan mengabdi masyarakat. Akhirnya memilih jalan profesi sebagai abdi masyarakat. Boleh cerita dikit nggak Pak? Ya kalau cita-citanya dari kecil dulu memang saya ingin lebih dari orang tua lah. Orang tua kan kepala sekolah ceritanya. Oh, oke Pak. Zaman Orde Baru kan bisa 23 tahun. Iya. Ya jadi pengen lebih lah. Apalah kira-kira lebih dari
ayah kan, ya mungkin ya camat lah cito-cito. Jadi Jadi memimpin tingkat kecamatan. Tingkat Ya. Jadi kecamatan mungkin dulu. cita-cita dari kecil. Dari kecil lah. Akhirnya Iya. masuk STPDN. Yo, akhirnya tamat SMA Negeri Ah. 11, 98, Mhm. coba-coba masuk STPDN. Alhamdulillah diterima. Tahun berapa Pak STPDN? Tahun 98, 98. Iya. Angkatan ke? angkatan ke-10. Angkatan ke-10 Pak ya. Berarti itu STPDN yang di ini Pak ya? Jatinangor. Jatinangor. Ya, Betul. masih terpusat kan. Masih terpusat di sana. Nah, waktu selesai STPDN pertama kali kan enggak langsung jadi camat kan pasti Pak. Iya. Pertama kali waktu itu di dinas di mana dulu Pak? Oh, kami ditugaskan di Bangka. Oh, di Bangka. Ya, Oh. Di mana Pak di Bangka? di Bangka di Kabupaten Mhm. Sungai Liat ya, Oh, Bangka Sungai Indo Liat. ya. Ya, Bangka Indo. Kemudian sempat ke kecamatan juga di Kecamatan Bakam. Mhm. Terakhir Siklur Kota Panji, Kecamatan Belinyung. Belinyu. Akhirnya balik lagi ke Palembang. Ya, waktu di Bangka Indo kebetulan kami jadi ajudan wakil bupati kan. Keren. Jadi sudah terkeliling semua kan. Lah keliling lah kalau udah jadi Iyo. ajudan bupati otomatis ikut kemana bupati Ikut pergi di kan. Bangka, akhirnya 2007 pengen hijrah. Akhirnya 2007 kita pindah ke Palembang. Akhirnya ke Palembang. Waktu di Palembang pertama kali di dinas apa waktu itu? Kebetulan saya ini memang spesialis di kelurahan sama kecamatan Kelurahan ya. sama Jadi kecamatan. sebelum saya camat ISU 1 ini saya ditugaskan di staf Ilebara 2 sempat 2 bulan. Ya. Kemudian menjadi Kasubag Perencanaan Keuangan di Kecamatan Gandus. Selanjutnya naik jadi Kasih di Gandus juga. Di sana juga. Kemudian Sekcam, langsung Sekcam. Nah, begitu Sekcam dari Gandus, kami ada kendala kenaikan pangkat kan. Pindah jadi Sekcam Sematang Borang belum 2 tahun sudah naik eselon kan. Oh, naik eselon. Jadi mau tidak mau saya harus mengundurkan diri dari Sekcam. Akhirnya jadi Lurah Sukudadi, Sukarami. Sukarami. Ya, dari Sekcam turun Lurah lagi. Udah kemarin turun lagi ya. Iya, nah di situ sempat khawatir Iya, sebenarnya. Hasil lah Pak udah naik, Oh, kok saja. turun lagi dulu ya. Ya akhirnya kita bekerja baik saja kan, bagus menjalankan amanah dari Pak Wali Kota. Rupanya pemimpin kita nih istilahnya walaupun diam tapi memperhatikan. Setelah dari Lurah kemudian saya diangkat Sekcam Bukit Kecil. Nah, Sekcam Bukit Kecil ini hal yang berkesan, saya bersama Pak Camat waktu itu, Pak Haji Ahmad Furkon yang sekarang jadi Camat Baju, kami memenangkan 10 gapura terbaik nasional. Masuk 10 besar. Ya, Wah, 10 besar 10 besar nasional. gapura nasional. Mm-mm. Nasional loh itu. Nasional. Nasional ya, bukan kota atau provinsi, nasional waktu itu. Iya, Oh. dan sempat merebut favorit sebenarnya. Jadi kita Oh. bersaing dengan Provinsi Bali, gapura itu kan. Saingannya Bali itu. Bali Iya. kan ngomongnya tahu lah dia. Tahu lah dewe, gapura kan memang tempat Memang. mereka kan. Tempat mereka nih betul. Sama betul. kayak gitu pempek ya kan. Betul betul. Dan limit digitnya sedikit sekali, akhirnya ya mau tak mau kita harus melepas yang favorit memang haknya Provinsi Bali. Provinsi Tapi Bali. tetap kita bangga 10 besar 10 nasional, besar ya. Pak ya. Nah setelah jadi sekcam di itu akhirnya Ya, alhamdulillah dari Bukit Kecil Pak ya, sorry Pak ya. Bukit Kecil. Sekcam Bukit Kecil. Alhamdulillah suatu ketika di tahun 2020 kalau tidak salah tanggal 7 Februari tanggal 6-nya saya dipanggil di rumah Pak Wali. Rumah dinas. Ya. Besoknya dilantik jadi camat Subang 1. Sampai hari ini. Ya, saya masih teringat pesannya yang penting satu sampah. Satu sampah. Itu isu semua orang Iya. Pak ya. Sampah, yang kedua isu 1 itu katanya ruang tamu Kota Palembang. Oh, pintu masuk. Pintu- Betul. Iya, Nah. cuman pada waktu itu saya masih bingung kan. Ruang tamu Kota Palembang. Seyogianya kan kalau Kertapati kan ada gerbang, kemudian juga bandara kan Sukarami kan. Rupanya setahun setelah saya di sini Musinam selesai, rampung. Betul. Dan memang benar bahwa isu 1 ruang tamu Kota Palembang, banyak warga yang dulunya kita belakang sekarang pintu masuk. Iya, betul. Warga seberang hilir itu kebanyakan lewat jembatan Musinam. Betul. Ya. Kami pun juga kalau ke arah seberang Ulu masih lewat jembatan Musinam. Jadi Benar. pintu masuk juga. Betul. Apalagi kalau teman-teman yang dari provinsi Lampung juga sebenarnya masuknya lewatnya pasti Lewat, dari iya. seberang Ulu 1.
2020 Februari Pak ya. Ya, Walaupun 1 bulan kemudian itu kasus pertama COVID Pak ya. Iya, sudah lagi Lagi semangatnya ini semangat-semangatnya langsung terpaksa, mengalami pandemi iya. nasional. Langsung pandemi nasional. Tapi menariknya justru tidak menghentikan inovasi Pak ya, dengan adanya kampung kreatif tadi, Iya. terus ada apa namanya, kampung si Abang tadi Kampung Pak ya, Abang, bahkan iya. berkreasi terus. Ini satu hal yang patut diapresiasi teman-teman, bahwa apapun yang jadi tantangan sebenarnya bukan penghalang Pak ya. Justru akhirnya kita harus bisa berinovasi yang di luar kebiasaan Pak, betul? Iya, jadi memang benar kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ya, ini bahasanya seneng banget saya. Keluar dari zona nyaman. Gitu. Iya. Itu bahasanya keren banget, keluar dari zona nyaman. Iya. Jarang nih, udah lama saya nggak dengar keluar zona nyaman. Karena kan memang pandemi kan waktu awal-awal tuh nekan kegiatan kita semua sebenarnya Pak ya. Betul. Lagi semangat-semangatnya baru Iya. dilantik jadi camat, tiba-tiba ada pandemi tapi Iya. tidak menghentikan inovasi. Pak, kira-kira ada rencana apa lagi Pak buat Seberang Ulu 1 Pak? Buat Seberang Ulu 1 kita pengen ya seperti slogan kami ya, ingin menjadikan Kecamatan Seberang Ulu 1 ini berhati ya. Artinya bersih, hijau, aman, teratur dan indah. Nah, kami dulu momoknya Seberang Ulu 1 ini satu rawan. Benar. Orang nak ngapel beda berani sini nih. Agak segan Pak. Nah itu image yang ini kan. Dulu tapi Ya dulu motor cepat hilang. Nah akhirnya kita bentuk kampung-kampung yang ini tadi, dari Berhati ini kita kampung aman, kampung bersih, kampung hijau, dan memang kita tidak bisa mengcover ya 300 RT ya. Jadi kita bentuk kampung-kampung yang memiliki keunggulan sehingga menjadi contoh daripada kampung yang lain. Kampung yang lain. Ya, artinya memang memberdayakan masyarakat ini juga membantu mengurangi tadi image-image bahwa Seberang Ulu 1 itu rawan dan lain sebagainya, dan hari ini memang jauh dari image itu Pak ya. Iya, Bahkan tadi Bapak bilang sebagai ruang tamunya Palembang. Ruang tamunya Kota Palembang. Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan buat warga Seberang Ulu 1, silakan Pak. Ya buat pesan buat warga Seberang Ulu 1, dari awal saya menjadi camat, saya setiap sambutan ataupun kegiatan saya minta dianggap sebagai warga daripada Kecamatan Seberang Ulu 1. Alhamdulillah kami di sini diterima dengan baik, membaur, dan setelah saya di sini rupanya image-image yang selama ini tanda kutip ya, Iya. bahwa tidak kita dapatkan. Sini penuh keramahan, penuh kerjasama dengan baik. Jadi memang warga Seberang Ulu 1 ini memang top lah. Memang top Pak ya. Ya. Dan harus dipertahankan. Harus Kalau dipertahankan. perlu lebih lagi Pak ya. Iya, dan kami juga selama bertugas di sini alhamdulillah tahun kemarin puncaknya kami meraih camat inovatif nomor 2 tingkat Sumsel. Tingkat Sumsel. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Tingkat Sumsel bukan Iya, Palembang Pak. berkat dukungan warga. Berkat dukungan satu, warga ya. tentunya. Ya, ini menarik Bapak, pesannya anggap sebagai warga. Iya. Artinya semua setara Pak ya. Iya. Baiklah, itu aja Pak yang mau sampaikan buat warga. Iya. Baiklah, sekali lagi terima kasih Pak waktunya di tengah-tengah kesibukan sudah Iya. menyempatkan membukakan pintu buat kami tim Tamu Seribu untuk hadir dan ngobrol-ngobrol. Semoga Kecamatan Seberang Ulu 1 bisa makin kreatif, Siap. ditunggu kampung-kampung yang lain lagi Pak ya. Amin. Supaya masyarakat juga sadar bahwa ada potensi-potensi yang tersembunyi sebenarnya Betul, yang betul, belum betul. kita ketahui. Contohnya pempek tadi, pempek Iya. Palembang anget nih ternyata produksinya dari sini. Di sini. Kapal sampai ke Jambi Bay produksinya di Betul. sini. Iwa asin, nah bayangin tontonan tuh yang tontonan, bukan tontonan maksudnya, Iya. bertonton itu Tonton hasilnya dari hasil sini. dari Dan juga ada kerajinan nipah yang mungkin orang pikir selama ini kalau kita makan pecel lele, Pecel ternyata lele. produksinya di sini. Kita nggak tahu, dan bahkan masih ada program-program lainnya Pak ya. Dan kita harapkan juga Pak Camat bisa menghasilkan inovasi terus Pak ya. Amin amin. Prestasinya makin banyak lagi Pak. Amin Makan amin. terus gini tambah lagi Pak kalau perlu Pak. Kalau kemarin baru peringkat 2 camat inovatif sesumsel, kalau bisa camat nomor 1 terinovatif se-Indonesia Pak. Amin amin, itu cita-cita Baiklah, kita. sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ya. banyak Pak, dan semoga tadi doanya sudah disampaikan, semoga makin inovatif dan bisa berkarya lebih lagi untuk masyarakat, dan juga warga Seberang Ulu 1 juga semakin berkembang dan menghasilkan karya-karya yang lebih keren lagi untuk Kota Palembang. Dan tentu saja di penghujung acara saya ingin sampaikan bahwa tetap saksikan Tamu Sripo setiap hari Rabu jam 6:30 malam hanya di channel YouTube dan Facebooknya Sriwijaya Pos, dan tentu saja banyak program menarik yang bisa Anda saksikan
mulai dari breaking news dan banyak lagi program yang tentu saja akan mengisi waktu luang Anda. Dan seperti biasa, akhir kata tidak ada gading yang terletak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di Tamu Sripo berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.